Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penilai uji kinerja. Perkenalkan, saya Nasir Julianto, mahasiswa PPG dalam jabatan Kemenak Transformasi Batch 1 tahun 2025 di LPTK UIN Dato Karama Palu dengan nomor induk mahasiswa 25171021 sekaligus guru di MTSN 3 Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Hari ini Jumat, tanggal 9 Mei 2025, kami membuat video pembelajaran tentang ketentuan haji dan umroh. Materi ini adalah materi fikih kelas 8 semester 2. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan pelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Puji syukur sama-sama kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam kita diahkan kepada roh pucuk pimpinan umat Islam sedunia, yakni Nabi besar Habib Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, kita awali pertemuan kita hari ini dengan membaca doa bersama. Diminta kepada Sidik untuk memimpin doa. Siap, doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah rabbil zidni ilma warzuqni fahma salbi Alhamdulillah wa'atika subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Amin. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan sampai akhir pelajaran ini. Baik. Semuanya hadir hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Mudah-mudahan semuanya kita selalu hadir dan mengingat sebentar lagi kita akan menghadapi ujian. Baik. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, sama dengan biasanya kita sepakati kontrak belajar. Apa kontrak belajar yang kita sepakati? Pak harap semuanya tidak ada yang keluar izin jam pelajaran apa. Kalaupun ada izin, kita sepakati ada namanya segitiga pengaman. Nanti kalau ada di antara anak bapak yang pengen keluar, izin keluar, silahkan tulis namanya di sini. Misalnya Radit. Nanti kalau dia kembali masuk ke dalam kelas, tolong hapus kembali namanya. Jadi selama masih ada nama di dalam segitiga ini, berarti belum boleh keluar. Paham? Paham. Baik. Kita lanjutkan pelajaran kita. Sebelum kita lanjutkan pelajaran, Pak sampaikan dulu tujuan kita mempelajari pelajaran ini, yaitu materi kita ketentuan haji dan umroh. Tujuan pembelajaran kita adalah menjelaskan rukun haji dan umroh, kemudian menjelaskan wajib haji dan sunnah haji, dan mengetahui bagaimana cara pelaksanaan haji ataupun umroh. Kemarin kita sudah belajar tentang pengertian haji dan umroh, apa itu haji, apa itu umroh, dan sudah kita pelajari hukum dan dalil-dalilnya.
Walaupun haji dan umrah adalah sama-sama ibadah yang dilakukan di Makkah atau mengunjungi Ka'bah dengan ibadah-ibadah tertentu, mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, tetapi antara haji dengan umrah berbeda. Apa perbedaannya? Kemarin sudah dijelaskan. Apa perbedaannya? Siapa yang tahu? Ya, silahkan, Azza. Wukuf di Arafah. Haji dan umrah waktunya berbeda. Waktu pelaksanaannya, kalau haji pelaksanaannya adalah bulan Zulhijjah, ya. Sedangkan umrah pelaksanaannya boleh di dalam bulan Zulhijjah, boleh di bulan yang lain. Jadi wukuf di Arafah itu tanggal 9 Zulhijjah. Berkumpul bersama di Arafah itu tanggal 9 Zulhijjah. Maka haji tidak bisa dikerjakan di bulan lain karena tidak ada waktu wukufnya. Jadi yang membedakan, seperti yang dijawab oleh Azza tadi, yang membedakan haji dengan umrah adalah wukuf di Arafah. Baik, sekarang kita lanjut. Kita pelajari tentang rukun haji, wajib haji, sunnah haji, kemudian selanjutnya rukun umrah, wajib umrah, atau hal-hal yang dilarang dalam haji maupun umrah. Untuk itu, mari kita saksikan video ini dengan bersama. Nanti sediakan pulpen atau catatan. Nanti kalau perlu rasanya silahkan dicatat, karena ini adalah materi kita. Dalam ibadah haji ada rukun haji dan juga wajib haji. Yang dimaksud dengan rukun haji adalah perbuatan yang harus dikerjakan pada waktu pelaksanaan ibadah haji dan tidak dapat diganti dengan membayar denda atau hutang. Jika salah satu rukun haji ditinggalkan, maka hajinya tidaklah sah. Yang termasuk ke dalam rukun haji adalah yang pertama ihram, 2 wukuf di Arafah, 3 tawaf ifadah, 4 sa'i, 5 tahallul, dan yang 6 talbiyah. Yang dimaksud dengan ihram adalah berniat melaksanakan haji dan memakai pakaian ihram. Adapun niat haji adalah nawaitul hajja wa ahramtu bi idznillah ta'ala labbaik Allahumma hajja. Artinya saya berniat haji dan berihram karena Allah Ta'ala dan tidak menjadi dan memakai pakaian. Adapun ihram untuk perempuan adalah kemudian berikutnya adalah hadir ibadah apa dari terjadinya matahari atau selanjutnya adalah tawaf ifadah. Tawaf adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 putaran, dimulai dari Hajar Aswad dengan posisi Ka'bah berada di sebelah kiri. Artinya putaran tawaf melawan arah jarum jam. Sa'i adalah berjalan antara Bukit Safa dan Marwah sebanyak 7. Tahallul yaitu mencukur sekurang-kurangnya 3 kali. Tahallul dalam ibadah haji terbagi 2, yakni tahallul awal dan tahallul tsani. Seorang boleh melaksanakan tahallul awal apabila sudah melaksanakan 2 amalan dari amalan itu. 1. Melempar jumrah akobah pada tanggal 10 Dzulhijjah, 2. Ihram, 3. Tawaf awal bebas dari larangan ihram kecuali berumur suami istri. Apabila ketiga amal di atas terakhir adalah tertib. Yang dimaksud tertib, Kalau perlu catat ya. Nanti kalau seandainya ada soal pertanyaan bisa menjawabnya dengan mudah. Selanjutnya ada wajib haji. Yang dimaksud dengan wajib haji adalah jika salah satu atau sebagian wajib haji Simak perbedaannya. hajinya tetap sah, tapi harus membayar zakat atau tidak. Yang termasuk dalam bentuk meninggalkan larangan haji. Yang pertama dari wajib haji adalah ihram dari mikot. Yang kedua dari wajib haji adalah mabit atau bermalam di Musdalifah. Mabit ini dari pagi dari maghrib hingga pada tanggal 10. Yang ketiga melempar jumrah akobah. Melempar jumrah akobah dilaksanakan pada tanggal 10 hingga sebanyak 7 kali. Siapa yang melempar jumrah harus mengangkat tangan dan berdoa Allahu Akbar, Allahumma ja'al hajjah mabrurah wa dzanban maghfura. Selanjutnya adalah mabit di Mina. Bermalam di Mina dilaksanakan pada hari tasyrik atau pada tanggal 11, 12 atau tanggal 13 Dzulhijjah. Yang kelima, melempar ketiga jumrah.
Prosesi jibril yang ini dilaksanakan pada hari tasbih dan harus berurutan dari bulan Agustus dan April sebelum dilakukan sebanyak 7 kali. Yang keenam, tawaf wada. Tawaf wada adalah tawaf ketika ingin meninggalkan petaka. Yang terakhir dan wajib haji adalah menjauhi segala hal yang dilarang ketika melaksanakan ibadah. Yang dimaksud ihram dari mikot adalah hubungan suami istri, berjumpa rayu, penuh pindah umroh, memasuki ihram sampai. Baik, itu materi kita tentang rukun haji, wajib haji, sunnah haji, rukun umrah dan sunnah umrah. Karena kelihatannya banyak lemas, maka kita ice breaking dulu dengan nyanyian ini. Pak minta semuanya berdiri. Semuanya berdiri. Ayo, semuanya berdiri. Kita asik-asikkan. Ya, semuanya berdiri. Arafah, melempar jumrah, Allahu Akbar, sa'i hari Safa ke Marwah. Mudah-mudahan kita semua nanti ke Mekah dengan haji dan umrah. Amin. Dan wukuf di Arafah, berjumrah, usta Aqabah, sa'i dari Safa ke Marwah. Maha tahu Allah, Allah, la ilaha illallah. Terima kasih, silakan duduk kembali. Materi kita tentang rukun haji, wajib haji, sunnah haji, rukun umrah, wajib umrah, dan larangan haji dan umrah sudah kita pelajari. Harapan apa? Kita dapat memahami materinya dan dapat kita terapkan di dalam kehidupan kita. Untuk itu, berkenaan dengan materi kita, Pak, ada game-nya ini per kelompok. Nanti silahkan salah seorang perwakilan daripada kelompok mengambil lotre yang sudah Pak siapkan. Silahkan ke depan, siapa yang akan mengambil? Di dalam ini ada nama kelompoknya, kemudian tugas kelompoknya juga ada di sini. Silahkan diambil. Silahkan ambil, diskusikan dengan temannya, dan lihat di sana tugas kita apa. Sudah dapat bayangan yang akan kita ambil di sini? Sudah kan? Nanti Pak minta salah seorang ambil yang diperlukan ke sini. Sudah dapat satu, duduk kembali dan digantikan oleh anggota yang lain mengambil satu, kemudian duduk kembali seperti seterusnya sampai tugasnya selesai. Paham? Paham. Silahkan diambil di sini satu perwakilan kelompok. Silahkan. Ambil satu, duduk kembali. Gantikan dengan kelompoknya yang lain. Ayo cepat. Ayo cepat. Gantikan dengan kelompok yang lain, anggota kelompok yang lain. Siapa yang sudah selesai? Ada yang sudah selesai tugasnya? Selamat. Kelompok, nama kelompoknya? Kelompok salat, alhamdulillah sudah selesai. Sudah mengumpulkan tugasnya? Tugasnya apa? Tugasnya rukun haji. Rukun haji itu ada berapa? Satu,
2, 3, 4, 5, 6. Terima kasih, hebat. Baik, sudah kita lewati rangkaian pembelajaran kita hari ini. Pertama dari mulai pembukaan, kemudian sudah kita dengarkan materi yang telah dipaparkan, dan juga sudah kita lakukan ice breaking-nya. Kemudian sudah kita lakukan permainan game, dan alhamdulillah sangat asik, sangat bisa membangkitkan semangat belajar. Dan alhamdulillah untuk pembelajaran kita hari ini tentang rukun haji, sunnah haji, baik itu rukun umrah, wajib umrah, dan hal-hal yang dilarang ketika umrah sudah selesai. Dan ada beberapa tugas yang Pak berikan di LKPD-nya. Silahkan itu sebagai tugas kelompok. Minggu depan insya Allah akan kita bahas. Dan persiapkan diri Ananda untuk minggu depan. Kita akan belajar tentang bagaimana tata cara pelaksanaan haji dan umrah itu. Kemudian apa juga hikmahnya bagi kita yang melaksanakan umrah. Sebelum ditutup, adakah pertanyaan? Silahkan. Bagus sekali pertanyaannya. Kan ada di rukun haji, ada wukuf di Arafah. Apa maknanya sebenar daripada wukuf di Arafah itu? Sama-sama kita ketahui, Padang Arafah itu adalah tempat perkumpulan jamaah haji. Wukuf artinya berhenti, Arafah berhenti di Padang Arafah, berkumpul di Padang Arafah. Apa maknanya bagi kita? Pertama, di Padang Arafah itu berkumpulnya manusia atau tempat perkumpulan umat. Perkumpulan umat di sana dari berbagai negara, bahkan berkumpul di sana bersatu sebagai umat muslim yang mengharapkan ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, yang kedua, wukuf merupakan puncak ibadah haji. Kata Rasulullah SAW, al-hajju Arafah. Haji itu adalah wukuf di Arafah. Kalau tidak melaksanakan wukuf di Arafah, berarti bukan haji namanya, atau bisa dikatakan seperti umrah. Nah, itu yang membedakannya haji dengan umrah. Kemudian di Padang Arafah itulah tempatnya manusia umat Islam bertaubat untuk menghabiskan dosa-dosanya dengan harapan kembali nanti ke tanah air, maka tidak lagi berdosa karena dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adalah simbol cinta. Kenapa Pak katakan Arafah adalah simbol cinta? Karena pertemuan Nabi Adam dan Siti Hawa setelah dipisahkan, dicampakkan ke muka bumi, dipertemukan di Padang Arafah. Di sana mereka bertemu kembali, saling mengenal kembali, dan hidup bersama, sehingga adalah kita sebagai anak cucunya. Bagaimana jawabannya? Sudah dapat dipahami? Alhamdulillah. Untuk itu, pembelajaran pada hari ini kita cukupkan sekian. Terima kasih atas kerjasamanya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Salah datangnya daripada Pak sendiri. Kalau ada kebenaran yang disampaikan, berarti itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.